Shalom Aleihim, Bisem Yeshua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema begini ya. Dangdut, rock, metal dilarang di gereja ya saudara-saudara. Musik dangdut, musik rock, musik metal dilarang di gereja. Coba ya, saya mau nanya kepada semua yang mendengarkan tayangan ini, pakailah hati nurani ya. Kalau di gereja terus gini, Yesus kekasih jiwaku, itu kira-kira memuji Allah apa menghujat Allah? Ayo pakai hati nurani. Nggak pantas Pak, mosok di gereja begini-begini coba, tangannya begini-begini coba ya. Ya, dangdut terus gini-gini. Menghujat Allah apa memuji Tuhan? Pakai hati nurani, menghujat Allah ya. Kemudian musik rock ya, jingkrak ya, itu lebih memuji Tuhan apa menghujat Allah? Menghujat Pak. Hati nurani orang yang pikirannya waras akan ngomong, mosok di gereja jingkrak kayak dengerin musik rock. Demikian pula rock, dangdut, dan metal, musik metal ya, tidak pantas dan memang tidak boleh ya. Saudara-saudara, standar dari pujian di gereja itu adalah Efesus 5 ayat berapa? Ayat 19 ya. Yang dinyanyikan itu apa? Mazmur, kidung pujian, nyanyian rohani, bersorak-sorai bagi Tuhan dengan segenap hati. Itu di Efesus 5 ayat 19. Kalau di Kolose 3 ayat Kolose, Filipi apa Kolose ya, sebentar ya. Catatannya mana nih? Filipi sepertinya ya. Oh, Kolose betul. Kolose 3 ayat 16 yang dinyanyikan pujian juga sama. Mazmur, kidung pujian, nyanyian rohani dengan ucapan syukur. Jadi standarnya pujian penyembahan ya tentu di dalam roh dan kebenaran. Saya hanya ingin mengatakan lagu, saya bicara nyanyian, pujian nyanyian ya. Mazmur, kidung pujian, nyanyian rohani, bersorak-sorai bagi Tuhan dengan segenap hati, dan ucapan syukur. Itu rangkuman dari Efesus 5 ayat 19 dan Kolose 3 ayat 16. Jadi Anda bayangkan kalau begini-begini pantas nggak? Enggak. Ya, jangan sampai ya tidak hormat ya. Ada seorang raja yang ditampar malaikat karena tidak hormat, siapa ya? Herodes kalau tidak salah. Kalau tidak salah Herodes ya. Di dalam yang Herodes mau Ya mau khotbah itu ya. Ditampar malaikat lalu dimakan cacing-cacing itu mayatnya ya. Mayat semua dimakan cacing ya. Saya ingin mengatakan pujian harus hormat kepada hadirat Allah. Jadi kalau dangdutan begini hormat nggak? Enggak. Hati yang jernih, pikiran waras akan mengatakan itu bukan pujian untuk Allah kayak begitu. Joget-joget begini, haleluya, itu bukan saudara. Ya. Oke. Ada 10 nyanyian di dalam Alkitabiah ya, termasuk Yesus. Jadi kalau Anda yang suka meledek, Yesus mana, Yesus nyanyi, itu HTD itu bikin nyanyian melulu. Ntar saya ambil gitar ya, ambil gitar dulu ya. Ya, Anda yang suka meledek, tuh HTD itu nyanyi melulu, emangnya Yesus nyanyiin pujian ya. Ya, nanti kita lihat ya. Nomor 1. Nyanyian Musa dan Israel, Keluaran 15 ayat 1 sampai 18 ini merupakan syukur karena orang Israel udah bisa lepas dari Mesir ya, dikejar-kejar sama orang Mesir, bisa nyebrang Laut Merah ya. Ini nyanyian Musa ini seperti apa ya nyanyian Musa? Nanti diulang di surga di dalam Wahyu 15 ayat 3 yang nanti dinyanyikan oleh orang yang menang ya. Jadi nyanyian Musa tenang aja, nanti kita akan tahu ketika di surga ya.
karena diulang nanti di surga. Kedua, nyanyian menyambut Daud. Ketika Daud mengalahkan orang Filistin, maka disambut dengan nyanyian ya. 1 Samuel 18 ayat 6 dan 7. Yang ketiga, nyanyian Daud di depan tabut perjanjian ketika membawa pulang tabut ke Yerusalem, habis dicuri sama orang Filistin itu. Di dalam 2 Samuel 6 ayat 5, Daud ini menari-nari, bahkan ditulis sampai telanjang. Tapi kayaknya sih nggak telanjang bulat ya, telanjang doang, nggak pakai bulat. Kalau bulat kan kelihatan gondal gandul ya, ini mah enggak ya. Kemudian nomor 4, nyanyian Maria ya. Lukas 1 ayat 46 sampai 56. Kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan Allah Maha Kuasa ya. Nomor 6 ini dia, nyanyian Yesus. Yesus menyanyikan lagu pujian. Matius 26 ayat 30, Yesus menyanyi puji-pujian lalu berangkat pergi ke bukit yaitu. Jadi yang mengatakan bahwa Yesus nggak pernah nyanyi lagu pujian, ya Anda tidak baca Alkitab. Yesus nyanyi lagu pujian ya. Kira-kira suaranya merdu nggak Yesus? Ya pasti merdu lah, rohnya saja Roh Kudus kok ya. Kemudian yang ketujuh, nyanyian umat Kristen tadi, Efesus 5 ayat 19, Kolose 3 ayat 16. Apa sih yang harus dinyanyikan? Mazmur, kidung pujian, terus apa lagi? Nyanyian rohani, bersorak-sorai bagi Tuhan dengan segenap hati dan penuh ucapan syukur. Kemudian yang kedelapan, nyanyian surga oleh 144.000 orang. Di dalam Wahyu 14 ayat 3, hanya mereka yang tahu nyanyian itu ya. Nanti waktu di surga kita akan tahu ya. Kemudian nomor 8 adalah nyanyian atas jatuhnya Babel ya. Nomor 9, nyanyian jatuhnya Babel, Wahyu 19 ayat 1 sampai 5. Kemudian terakhir, nyanyian anak domba, Wahyu 19 ayat 6 sampai 10. Jadi clear Bapak Ibu Saudara ya. Yang harus kita nyanyikan tuh Mazmur. Mazmur kan kita nggak tahu Mazmur, udah lewat ya. Gimana nyanyi Mazmur? Ya paling kita mencipta lagu memakai ayat-ayat dari kitab Mazmur. Contohnya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu kan mengambil dari kitab Mazmur ya. Jadi pujian apa? Kita apa? Mazmur. Kemudian kidung pujian ngambil dari Maria. Jiwaku memuliakanmu, Kau Allah yang maha kuasa. Kan Maria begitu, jiwaku memuliakanmu. Jadi kidung pujian diambil dari kidung-kidung pujian itu. Maria, Yakaria ya. Ya diambil dari situ, itu nyanyian kidung pujian ya. Jadi ada dari Mazmur, kemudian kidung pujian. Nah, nyanyian rohani itu ini lebih spesifik, Allah sendiri, Yesus sendiri yang menunjuk seseorang untuk membuat lagu-lagu rohani. Tentu temanya harus Yesus. Temanya harus Yesus Allah, harus Alkitab. Jadi tidak ada nyanyian rohani kok temanya joget, nggak ada. Rock begini-begini nggak ada. Kalau nyanyian rohani temanya harus Yesus. Karena Alkitab itu bicara tentang Injil. Injil itu apa? Ya Injil Kristus. Ya. Terus apalagi dengan sorak-sorai, yang disebut sorak-sorai itu bukan kok terus joget-joget ya toh. Dengan hati yang sungguh-sungguh ya, dengan kesungguhan hati ya. Ya, itu sudah sorak-sorai ya. Tentu musiknya tidak boleh metal, tidak boleh rock, tidak boleh dangdut ya. Ya, kemudian dengan ucapan syukur, tentu saja dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara-saudara, kalau Anda sekarang melihat gereja dangdutan, itu kira-kira itu memuji Tuhan apa menghujat Tuhan? Menghujat, Pak. Kalau pakai hati nurani aja ya toh, ya, pakai hati nurani. Anda suka lihat toh gereja dangdutan gini, ya toh, gini-gini. Ya. Kira-kira menghujat apa memuji? Menghujat. Gereja yang metal ya, musiknya metal ya toh. Ya musiknya keras sekali terus jingkrak-jingkrak, itu menghujat apa memuji Tuhan? Menghujat ya. Ya.
Ya, tidak benar sama sekali dangdut, rock dan metal tidak boleh dipakai di gereja ya. Nah, contoh lagu-lagu rohani yang Tuhan izinkan ya. Ini contohnya nih, saya diizinkan mencipta lagu. Perhatikan baik-baik. Temanya pasti Yesus, temanya pasti Alkitab. Tuhan yang membuka pikiran kita. Ini kan ada ayat Alkitabnya. Untuk mengerti kitab suci. Ini Lukas 24 ayat 45. Hanya Dia yang bisa menyingkap rahasia segala firman-Nya. Ini kan bicara kitab Wahyu. Tuhan Yesus yang memilih kita semua jadi alat pilihannya. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ini kan ayat Alkitab. Glory, haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya padamu. Ini juga ayat Alkitab. Yesus kau Allah satu-satunya dalam hidupku. Ini kan Roma 16 ayat 7. Segala ayat 27. Yang kegunaan hanyalah untukmu. Yesus kau Allah satu-satunya dalam hidup. Ini Roma 16 ayat 27. Saya ulang ya. Yesus yang membuka pikiran kita untuk mengerti kitab suci. Hanya Dia yang bisa menyingkap rahasia segala firman-Nya. Yesus yang memilih kita semua jadi alat pilihannya. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Glory, haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya padamu. Yesus kau Allah satu-satunya dalam hidupku. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanyalah untukmu. Yesus kau Allah satu-satunya dalam hidupku. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya padamu. Yesus kau Allah satu-satunya dalam hidupku. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanyalah untukmu. Yesus kau Allah satu-satunya dalam hidupku. Yesus kau Allah satu-satunya dalam hidupku. Yesus kau Allah satu-satunya dalam hidupku. Itu contoh nyanyian rohani, saudara ya, yang Tuhan mengizinkan kepada seseorang ya dijamah lalu membuat nyanyian rohani. Temanya itu harus Yesus Allah, Yesus satu-satunya Allah. Temanya harus Alkitab, tidak boleh joget-joget. Ya.
Yesus kekasih jiwaku. Ya, itu kayak gitu tuh menghujat Allah apa memuji Tuhan? Pakai pikiran yang jernih, pakai hati yang jernih. Ayo, itu menghujat, Pak. Mana Allah kok kita tidak hormat di hadirat Allah? Betul. Jadi yang disebut bersorak-sorai gimana? Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya padamu. Itu namanya sorak-sorai. Yesus apa? Yesus kau Allah satu-satunya dalam hidupku. Nah, itu namanya sorak-sorai, ya. Ya, bukan kok terus jingkrak-jingkrak kayak dengerin musik rock. Dangdut, rock, metal dilarang di gereja. Ya, perhatikan baik-baik. Saudara-saudara yang masih mendengarkan di gereja yang jingkrak-jingkrak, yang dangdutan, yang metal-metalan, dijamin itu roh iblis. Pasti yang disembah Bapa. Betul, Pak, Bapa iblis. Nggak mungkin nyembah Yesus Allah toh. Paling-paling Yesus Tuhan, tapi tetap aja Bapa yang disembah sebagai Allah. Betul? Betul, Bapa iblis itu. Segera keluar dari gereja yang seperti itu Anda cuma disesatkan, yang disembah saja Bapa iblis. Ya, musiknya dangdut, musiknya rock, jingkrak-jingkrak. Orang mualaf ketawa itu. Mana ada sih pakai logika sederhana coba. Jingkrak-jingkrak dangdutan kok masuk surga? Mana ada? Ya bener sih. Ya, memang nggak ada, itu memang gereja penyembah iblis kok. Yang begitu, ya. Ya, udah dikasih contoh ya. Nyanyi lagi. Satu kali ya, supaya Anda semua tahu ya. Yesus yang membuka pikiran kita untuk mengerti kitab suci. Hanya Dia yang bisa menyingkap rahasia segala firman-Nya. Yesus yang memilih kita semua. Bagus lagunya ya. Jadi alat pilihannya. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Glory, haleluya. Gitu ya. Segala pujian, gitu tanya. Baik, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, satu-satunya Allah yang benar. Ya, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandata MBWS.